こに住む者によって阻止され、資格か。何者だ。Halo para animars yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Isekai Digit Skill yang sekarang udah nyampe ke episode ke-11. Nah, udah tinggal satu episode lagi nih. Nah, buat kalian yang udah penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita ditunjukin dengan terlihatnya produser yang sangat puas dengan hasil foto Yuya yang ia dapat dari turnamen olahraga di sekolah. Sang produser ini nampaknya sangat berambisi untuk membuat Yuya bergabung dengan agensinya, dan dia akan melakukan apapun agar keinginannya terwujud. Di sisi lain, nampak Yuya yang sedang belajar bersama dengan Kaori di rumahnya. Kaori mengajari Yuya pelajaran matematika karena Yuya gak bodoh sama hitung-hitungan. Sedangkan Yuya mengajari Kaori pelajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Yuya menguasai pelajaran bahasa karena dia punya skill yang bisa mentranslate bahasa yang ia dapatkan di dunia isekai. Karena kebelet pipis, Kaori lalu meminta izin ke Yuya untuk menumpang di toilet rumahnya. Tentu aja Babang Yuya mengizinkannya. Namun Yuya merasa sangat canggung karena belum pernah mengajak wanita ke rumahnya. Kemudian saat Kaori mau ke toilet, dia tidak sengaja masuk ke ruangan di mana di ruangan itu ada portal menuju ke dunia isekai. Kaori terdiam di depan pintu portal ke dunia isekai itu. Lalu ia merasa ada orang yang memanggilnya dari dalam pintu itu. Yuya kemudian menghampiri Kaori dan menjelaskan kalau pintu itu terhubung dengan dunia lain. Kaori pun bertanya dunia lain yang dimaksud oleh Yuya itu. Yuya pun ngejelasin kalau dunia itu adalah dunia yang berbeda dari dunianya yang sekarang, dimana di dunia itu ada sihir di dalamnya. Yuya pun lantas memperlihatkan kepada Kaori sihir yang telah ia pelajari di sana. Yuya lalu menjelaskan kalau dia juga mendapatkan banyak kemampuan yang mustahil didapat di dunianya yang sekarang. Berkat kemampuannya yang ia dapat dari dunia isekai itu, Yuya berhasil mengalahkan para berandalan yang dulu datang ke sekolah. Dan Yuya juga dapat menyelamatkan Kaori dan para besti-bestinya saat terjadi kebakaran di mall tempo hari. Terus Yuya mengajak Kaori untuk masuk ke dunia isekai itu. Tentu aja Kaori terlihat sangat senang dan menerima tawarannya itu. Betapa terkejutnya Kaori ketika udah masuk ke dalam dunia isekai tersebut. Yuya juga bilang kalau dia bertemu dengan Knight dan Akatsuki di dunia isekai itu. Knight itu adalah seekor Black Fenrir sejenis serigala, sedangkan Akatsuki adalah Mouju sejenis babi. Terus setelah itu tiba-tiba aja muncullah status milik Kaori yang membuatnya terkejut. Kemudian Yuya menjelaskan kalau di dunia itu memiliki konsep atribut. Betapa terkejutnya Babang Yuya ketika ngelihat status milik Kaori yang lebih tinggi dari status miliknya. Lalu Yuya bercerita kalau dulu status dia paling rendah dari yang lain. Dirinya datang ke dunia isekai untuk menaikkan levelnya. Dan entah kenapa saat dia masuk ke dunia isekai penampilannya berubah sangat drastis. Yuya juga mengaku kalau dia melakukan kecurangan. Yuya merasa kalau seharusnya dirinya tidak seperti yang dilihat oleh Kaori dan kawan-kawan sekarang.
Namun Kaori tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Kaori hanya bilang kalau dia ingin melihat dunia isekai ini lebih dalam lagi. Yuya berkata kalau dia ingin mengajak Kaori berkeliling ke dunia isekai itu. Akan tetapi ada banyak sekali monster di dalam hutan. Oleh hal itulah Yuya akan mengajak Kaori berkeliling ke dunia isekai itu lain kali saja. Kaori lalu meminta Yuya untuk berjanji agar suatu hari nanti Yuya memperlihatkan dunia itu kepadanya. Di tengah perjanjian mereka itu, tidak lupa juga Yuya meminta agar Kaori merahasiakan keberadaan dunia isekai itu pada orang lain. Terus di sisi lain, nampak Putri Lexia dan Owen telah kembali ke istana kerajaan. Sang raja bertanya pada Owen kenapa Yuya tidak ikut bersamanya. Owen berkata kalau banyak hal yang terjadi sehingga rencananya harus diubah. Kemudian Luna mengaku pada raja kalau semua itu terjadi karena dirinya mencoba untuk membunuh Putri Lexia. Dan hal itulah yang membuat Yuya tidak bisa datang ke kerajaan. Pak Raja lantas bertanya pada Luna kenapa Luna masih tetap hidup padahal dia sudah gagal membunuh Putri Lexia. Pak Raja lalu mengambil sebuah pedang dan berniat untuk membunuh Luna. Namun Luna berhasil menghentikan sang raja dengan menggunakan benangnya. Putri Lexia malah ngomelin sang raja atas perlakuannya terhadap Luna. Lexia lalu mengaku pada ayahnya kalau dialah yang membiarkan Luna agar tetap hidup dan menjadikan Luna sebagai penjaganya. Karena tidak bisa melawan keinginan putrinya itu, Pak Raja lalu mengizinkan Luna menjadi penjaga putrinya itu. Lantas sang raja lalu bertanya tentang Luna pada Owen, karena menurut dia tuh Luna terlihat cukup berbakat. Owen pun menjelaskan kalau Luna itu pembunuh senyap dari Serikat Kegelapan yang dikenal sebagai pemburu kepala. Sang raja lalu bertanya apa hubungan Luna dengan Yuya saat ini. Owen pun bilang kalau Yuya lah yang menangkapnya dan membawa Luna dan Putri Lexia ke rumahnya. Mendengar kalau Putri Lexia datang ke rumah seorang laki-laki membuat sang raja jadi naik pitam. Apalagi pada saat itu dirinya tahu kalau ternyata Lexia menginap di rumah Yuya. Sementara itu di sisi lain, seorang pria bertopeng telah memerintahkan pembunuhan terhadap Putri Lexia karena dirinya mendapat laporan kalau Luna udah gagal membunuh Putri Lexia. Hal itu terjadi karena Luna digagalkan oleh seorang pria yang tinggal di sarang iblis agung, yaitu Babang Yuya. Pria bertopeng itu sepertinya merupakan pemimpin dari Serikat Kegelapan yang memerintahkan pada anak buahnya terutama untuk memakai senjata rahasia, yang mana senjata itu adalah pembatas penyegel sihir. Setelah senjata itu aktif, sesuai dengan namanya, sihir apapun tak akan bisa dipakai di dalam jangkauannya dan gangguan dari luar akan dialami. Hal itu tentu saja akan membuat penyihir kerajaan tidak berdaya jika berada dalam jangkauan senjata tersebut. Pria bertopeng itu pun berniat untuk segera membunuh sang raja dan juga Putri Lexia. Kemudian anak buahnya lantas bertanya bagaimana jika rencana mereka itu gagal. Lalu pria bertopeng itu mengatakan kalau mereka hanya perlu menyalahkan orang lain. Lalu anak buahnya pun menyarankan untuk menjadikan Yuya sebagai tersangka jika saja rencananya gagal. Singkat waktu, di keesokan harinya, di saat libur sekolah selama 3 hari, Yuya ingin memanfaatkan liburan itu untuk pergi ke istana kerajaan. Dalam perjalanan menuju ke kota, dirinya mendapatkan beberapa drop item seperti daging domba tidur, wol domba tidur, tanduk domba tidur, dan juga satu item yang berupa kasur. Setelah itu, untuk pertama kalinya Babang Yuya datang ke kota yang ada di dunia isekai. Betapa takjubnya dia ketika melihat kalau di dunia itu juga ada ras manusia, anjing, dan yang lainnya.
Lalu karena Babang Yuya tidak punya mata uang di dunia isekai itu, dirinya pun masuk ke sebuah toko untuk menjual beberapa barang miliknya. Pemilik toko itu pun mengira kalau Yuya dari kalangan bangsawan. Namun Babang Yuya langsung membantah akan hal itu. Kemudian Yuya mengambil lada hitam dari dalam item boxnya, yang mana dirinya berniat untuk menjual lada dari Jepang itu. Setelah memeriksanya, si pemilik toko pun memutuskan untuk membeli lada itu dengan harga yang sangat enggak ngotak, karena menurutnya lada yang dijual oleh Babang Yuya itu berkualitas sangat tinggi. Setelah itu, si pemilik toko pun memberi Yuya sebuah kartu, yang mana kartu itu bisa juga dipakai sebagai kartu identitas. Kemudian si pemilik toko itu meminta Yuya untuk menyimpannya. Terus setelah itu, Babang Yuya pun menggunakan kereta kuda untuk pergi ke kerajaan. Singkat cerita, di keesokan harinya, sesampainya Babang Yuya di istana kerajaan, Owen pun langsung mengantar Yuya menuju ke ruang singgasana sang raja. Namun Yuya merasa ragu karena ia tidak tahu harus berpakaian seperti apa untuk menemui sang raja. Tetapi Owen meyakinkan Yuya untuk tidak khawatir, karena pertemuan kali ini adalah pertemuan yang tidak formal. Tak lama setelah itu, saat sudah sampai di hadapan Pak Raja, bukannya apa Babang Yuya malah langsung dibacoti nama sang raja. Karena Pak Raja mengira Yuya ini sudah menggoda putrinya. Bang Owen pun meminta sang raja untuk menahan diri, dan mereka berdua pun mulai adu bacot. Kemudian Yuya yang memperkenalkan dirinya pada sang raja. Namun Pak Raja malah protes karena Yuya tidak membawa hadiah untuk putrinya itu. Yuya lalu meminta maaf dan mempersembahkan kasur yang ia dapat dari drop item yang ia dapat kemarin sebagai hadiah untuk putri Lexia. Bukannya senang melihat hadiah itu, malah membuat sang raja semakin marah, karena rupanya budaya di dalam kerajaan itu memberi hadiah kasur kepada seorang wanita berarti melamar wanita itu. Namun secara nggak diduga, tiba-tiba saja para pemburu bertopeng muncul. Melihat itu, dengan gercep sang raja memerintahkan para penyihir untuk menyerang pembunuh bayaran tersebut. Dan inilah yang terjadi. Akan tetapi seluruh sihir pasukan kerajaan malah digagalkan oleh alat pembatas penyegel sihir. Oleh hal itu, mereka pun bertarung melawan para pembunuh dengan tangan kosong tanpa menggunakan energi sihir. Namun karena sang MC kita terlalu overpower, Yuya dan Luna pun dapat mengalahkan mereka semua dengan mudahnya. Setelah itu, Babang Yuya pun berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran tersebut. Dan tiba-tiba aja Lexia memeluk Babang Yuya di hadapan sang raja. Yang tentu aja hal itu kembali membuat Pak Raja semakin murka. Dan ya, situlah akhir dari anime Isekai di Cheat Skill episode ke-11. Wedeh, kayaknya Babang Yuya dan Lexia makin dekat aja nih. Meski kayaknya sang raja tidak sudi kalau putrinya itu menikah dengan Yuya, tapi ya Babang Yuya kayaknya masih memiliki Kaori. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Apakah Yuya dan yang lainnya akan menyerang markas si pria bertopeng? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.